Sementara itu, setelah Kabupaten Jembrana dan Buleleng, kini giliran Kabupaten Gianyar disambangi anggota Komisi 4 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Made Urip. Saat agenda kegiatan reses, Wakil Rakyat Sejuta Traktor 5 periode itu juga turun ke bawah atau turba membawa oleh-oleh bantuan aspirasi yang diserahkan secara simbolis oleh Made Urip yang dipusatkan di Banjarjasan, Desa Sebatu, Tegalalang, Gianyar. Gianyar menyerahkan bantuan aspirasi senilai total 711 juta, berupa 15 unit hand traktor total 525 juta, 2 unit power thresher total 36 juta, 3.000 bibit buah-buahan produktif senilai total 75 juta, dan 3.000 bibit kelapa genja senilai total 75 juta. Sebelumnya Ketua DPP PDI Perjuangan 3 periode yang kali ini membidangi pertanian dan lingkungan hidup itu juga sempat turba menyerahkan secara simbolis bantuan Alsintan, program KBR, program KRPL, dan pabrik UPO di Kabupaten Buleleng senilai total 1,36 miliar. Berikutnya, giliran petani dan Kramat Subak di Kabupaten Jembrana sekaligus membawa oleh-oleh bantuan dengan meresmikan Sentra Pelayanan Pertanian Padi Terpadu SP3T senilai 3 miliar. Selain menyerahkan bantuan aspirasi, Made Urip juga secara simbolis menanam bibit unggul berupa pohon buah-buahan bersama Kelian Adat Banjarjasan, pengurus KTNA Kabupaten Gianyar, Kelian Subak, dan Ketua Kelompok Tani bersama ratusan petani dan Kramat Subak di Gianyar. Saat bertatap muka dengan Made Urip, para kelompok tani dan ternak serta organisasi Subak se-Kabupaten Gianyar mengucapkan terima kasih kepada Made Urip di sela-sela kesibukannya hadir ke tengah masyarakat. Ketua kelompok Sari Sedada, Nyoman Lanus, mengakui sudah pernah dapat bantuan kambing, namun kembali mengusulkan bantuan babi meskipun sedang mewabah virus ASF. Selain itu, Pekasih Subak Boncaka, Made Sueca juga mengucapkan terima kasih atas bantuan Made Urip yang sudah dirasakan oleh Kramat Subak, karena sudah banyak bantuan Made Urip dan sudah dirasakan manfaatnya oleh pertanian dan Kramat Subak. Orang sukses pisan niki indek bantuan saking Pak Made Urip DPRI pusat niki ampun dirasakan pisan niki ring kraman di tiang pemekasnya ring Bonjake taler ring Sedesa Sebatu taler ring Gianyaran niki. Ditambahkan Kelian Subak dan Kelian Adat Banjarjasan Inyoman Riun saat menyambut kehadiran Made Urip mewakili petani dan Kramat Subak sangat berterima kasih atas bantuan dan program pertanian yang diperjuangkan untuk tahun anggaran tahun 2019. Pihaknya juga mengusulkan sebagai kawasan destinasi pariwisata akan segera mewujudkan wisata pertanian atau agrowisata. Suksemo Agung niki mantuk ring Bapak Made Deres Made Urip yang duduk di Komisi 4 yang membidangi daerah pertanian. Nah, tuaning sekali atur tiang wawu sampun niki akeh pisan wantuan nyane niki melalui itu kelompok Waden Subak ditang sebagai perwakilan masyarakat yang ngaturang suksemo banget mantuk ring Bapak Deres Made Urip. Di sisi lain, Made Urip menyampaikan rasa terima kasih atas dukungan masyarakat, khususnya di Banjarjasan, karena telah memberikan hampir 1.000 lebih suara, sehingga di Gianyar bisa meraup suara 11.000 lebih, sehingga menjadi peraih suara terbesar di Bali, dengan 255.130 suara, dan terbesar ke-7 nasional. Made Urip juga mengakui sengaja hadir saat agenda reses untuk menyerahkan bantuan alat dan mesin pertanian, serta bibit unggul yang belum sempat diserahkan tahun 2019. Politisi asal Desa Tua Marga Tabanan itu menyebutkan, kondisi negara saat ini akibat merebaknya virus corona, dampaknya sangat luar biasa, terutama dari sektor pariwisata yang menghadapi goncangan besar. Apalagi sektor pariwisata sangat sensitif dengan bencana dan penyakit, sehingga jangan seluruhnya di pariwisata. Bangsa kita ini menghadapi cobaan goncangan yang begitu besar. Karena pariwisata itu kan sensitif, yaitu dari keamanan, kemudian penyakit, bencana, gitu. Nah, ini bagian sektor pertanian itu menjadi pilihan bagian ini, gitu. Nah, maka itu tidak lunas kita dari sesuatu. Jangan kita menyalahkan menggantungkan diri seluruh hidup kita kepada pariwisata, gitu. Karena kita rasakan sekarang ini resistensinya luar biasa. Hotel lokal sekarang sudah mulai okupasinya mengalami penurunan yang begitu tajam. Kelompok-kelompok subak-subak ini bagi kuat terjadi ini, seluruh dunia ini, gitu. Paling tidak dalam rangka untuk menjaga ketahanan pangan rumah tangga itu bisa kita penuhi. Disebutkan akibat wabah corona ini, sekarang pegawai hotel sudah banyak dirumahkan, sehingga harusnya pilihan paling jitu di sektor pertanian. Seperti saat bom Bali saja, butuh 3 tahun pemulihan, dan kalau virus COVID-19 ini belum bisa diprediksi. Karena itu ke depan harus terus memperkuat sektor pertanian sebagai sektor unggulan di Bali, dengan membangun sektor pariwisata yang bersinergi dengan pertanian. Tim Liputan Bali TV.